Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Dwi Prastiwi dengan NIM 222111029 UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya ingin melakukan general review materi guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Hukum. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian dari sosiologi hukum. Sosiologi sendiri adalah hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial dan gejala non-sosial, atau ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan kelompok-kelompok. Pengertian sosiologi menurut Surjono Sukanto adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Materi yang kedua adalah hukum dan kenyataan masyarakat. Hukum adalah seperangkat aturan yang sudah ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah untuk mengatur perilaku manusia. Sedangkan perubahan sosial adalah perubahan dalam proses sosial atau dalam struktur sosial. 3 teori yang digunakan dalam perubahan sosial. Yang pertama adalah teori Max Weber, yang kedua teori Emil Durkheim, dan yang ketiga adalah teori Arnold M. Ross. Materi yang ketiga yaitu mengenai yuridis empiris dan yuridis normatif. Yuridis empiris atau biasa disebut dengan penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan secara langsung pada objek yang akan diteliti, yang bertujuan untuk memperoleh data dan informasi dari studi lapangan. Objek penelitiannya sendiri meliputi efektivitas hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga dalam penegakan hukum, dan lain sebagainya. Sedangkan metode pendekatannya itu ada 3. Yang pertama ada pendekatan sosiologis, antropologis, dan psikologis. Sedangkan yuridis normatif adalah sebuah pendekatan dengan menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma serta aturan-aturan yang berhubungan dengan tindak pidana kesusilaan dengan cara studi kepustakaan atau library research. Objek kajiannya itu meliputi norma dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan peraturan lembaga-lembaga hukum. Materi yang keempat yaitu mengenai mazhab pemikiran hukum atau positivisme hukum. Positivisme hukum adalah suatu aliran yang secara tegas mengharuskan adanya pemisahan antara hukum dengan moral. Selain itu, aliran ini juga sangat menjunjung tinggi hukum yang tertulis. Artinya mereka yakin bahwa tidak ada norma hukum di luar hukum positif. Materi yang kelima yaitu mazhab pemikiran hukum atau sociological jurisprudence, yaitu suatu aliran yang secara tegas memisahkan antara hukum positif dengan hukum yang hidup atau living law. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana hukum dapat berinteraksi dengan masyarakat dan bagaimana hukum itu dapat dipahami sebagai suatu fenomena yang berkembang seiring dengan dinamika sosial. Materi yang keenam yaitu mazhab pemikiran hukum atau living law dan utilitarianisme. Mazhab pemikiran living law ini menekankan bahwa hukum seharusnya tidak hanya terdiri dari peraturan tertulis saja, akan tetapi juga mencakup norma-norma yang hidup dan diterima dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum itu berkembang melalui praktik sosial atau kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat, sedangkan mazhab pemikiran hukum utilitarianisme adalah suatu aliran yang meletakkan azas kemanfaatan sebagai tujuan utama dalam hukum, di mana kemanfaatan di sini diartikan sebagai sebuah kebahagiaan. Materi yang ketujuh yaitu mengenai pemikiran Emil Durkheim dan Ibnu Khaldun. Emil Durkheim sendiri merupakan tokoh sosiolog asal Prancis, di mana bersama Herbert Spencer, Emil Durkheim kemudian menciptakan suatu teori yang disebut dengan teori fungsionalisme. Secara umum, teori ini mengkaji perilaku manusia dalam konteks organisasi atau masyarakat dan bagaimana perilaku tersebut dapat mempengaruhi keadaan keseimbangan dari organisasi atau masyarakat tersebut. Sedangkan Ibnu Khaldun sendiri merupakan pemikir muslim abad ke-14 yang mengembangkan sebuah teori yang disebut dengan teori asabiyah. Berbicara mengenai sosiologi, Ibnu Khaldun kemudian membagi masyarakat itu menjadi 3 tingkatan. Yang pertama masyarakat primitif, yang kedua masyarakat pedesaan, dan yang terakhir itu adalah masyarakat kota. Selanjutnya itu ada materi yang ke-8 yaitu pemikiran hukum Max Weber dan H.L.A. Hart. Max Weber atau Maximilian Weber sendiri adalah ahli sosiolog asal Jerman. Salah satu karyanya yang paling populer itu berjudul Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme. Max Weber dalam melihat hukum itu diartikan sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan dan mempertahankan tatanan sosial, serta berperan penting dalam membentuk interaksi sosial dalam konteks yang lebih luas. Sedangkan pemikiran hukum Herbert Lionel Adolphus Hart, yaitu ahli sosiolog asal Inggris yang terkenal karena kontribusinya dalam teori positivisme hukum. Pemikiran hukumnya itu lebih banyak berfokus pada hubungan antara hukum, kewajiban moral, dan kekuasaan negara. Materi yang ke-9 yaitu efektivitas hukum. Efektivitas hukum sendiri adalah pandangan yang menekankan pentingnya efektivitas atau penerapan hukum dalam praktik sosial. Menurut pandangan ini, hukum itu dianggap sah dan berlaku bukan hanya karena diatur oleh otoritas atau kekuasaan, akan tetapi juga karena hukum itu diakui dan diterima oleh masyarakat serta dapat diterapkan secara efektif.
Materi yang ke-10 yaitu tentang Law and Social Control. Tujuan dari hukum sendiri adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Selain itu, hukum itu memiliki dua fungsi, yakni sebagai sarana sosial kontrol atau pengendalian sosial dan sebagai sarana sosial engineering. Hukum sebagai sarana sosial kontrol adalah upaya untuk mewujudkan kondisi keseimbangan di dalam masyarakat. Sedangkan hukum sebagai sarana sosial engineering bertujuan untuk memperkenalkan lembaga-lembaga hukum modern untuk mengubah alam pikiran masyarakat. Materi yang ke-11 yaitu Social Legal Studies. Social Legal Studies sendiri adalah suatu disiplin ilmu interdisipliner yang menggabungkan antara analisis hukum dengan perspektif ilmu sosial yang bertujuan untuk memahami hubungan antara hukum dan masyarakat. Pendekatan itu lahir sebagai respon terhadap keterbatasan studi hukum tradisional yang cenderung normatif dan formal. Materi yang ke-12 yaitu tentang progressive law. Hukum progresif sendiri adalah konsep hukum yang menekankan adanya perubahan dan adaptasi hukum secara progresif sesuai dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai zaman. Hukum progresif sendiri bertujuan untuk mengubah cara penerapan hukum yang semula bersifat tekstual atau terkurung pada teks. Selain itu, agar dunia hukum itu tidak hanya terbelenggu oleh pemikiran positivisme dan legal analitis. Selanjutnya, materi yang ke-13 yaitu tentang legal pluralisme. Legal pluralisme sendiri adalah sebuah konsep yang mengakui adanya berbagai sistem hukum yang hidup bersama dalam suatu masyarakat. Hal ini terjadi ketika hukum negara itu beroperasi secara paralel, saling mempengaruhi dan saling tumbang tindih dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Selanjutnya, materi yang ke-14 atau yang terakhir itu tentang pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam. Salah satu kontribusi besar dari pendekatan ini adalah menjelaskan bahwa agama itu memiliki fungsi integratif dalam masyarakat, baik itu melalui pengaruhnya terhadap perilaku individu maupun perannya dalam membentuk struktur sosial. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan evaluasi yang lebih baik lagi terhadap pelaksanaan ajaran agama di masyarakat, baik dalam ranah hukum, ekonomi, maupun budaya. Yang saya kehendaki dari mata kuliah Sosiologi Hukum adalah saya berharap dengan mempelajari Sosiologi Hukum dapat memberikan pemahaman tentang hubungan antara hukum dan masyarakat, serta kemampuan untuk menganalisis peran dan fungsi hukum dalam menjaga ketertiban sosial dan membentuk struktur sosial yang lebih baik. Proyeksi saya setelah mempelajari materi sosiologi hukum adalah untuk lebih memahami dinamika dan fungsi hukum dalam konteks sosial serta dampaknya terhadap kelompok masyarakat tertentu. Saya juga akan berpikir lebih kritis terhadap penerapan hukum dan berkontribusi dalam merancang kebijakan hukum yang lebih inklusif, responsif, dan berbasis kepentingan sosial. Demikian review yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.